Namun kalau kita melihat judulnya, sebab-sebab kebahagiaan, saya yakin semua orang mau bahagia. Bahagia itu kalau kita kerucutkan supaya kerangka fikir bahasan kita terarah, maka dia kurang lebih berada di dua sisi. Satu sisi, kalau seseorang itu mendapatkan dan terpenuhi semua yang dia harapkan dari nikmat-nikmat. Seperti misalnya orang lagi lapar, kemudian dia dapat makanan misalnya. Atau dia ingin sesuatu lah yang bersifat nikmat yang melimpah, itu adalah kebahagiaan. Orang mau bekerja, orang mau bisnis, orang mau dapat keuntungan, apa saja. Mungkin kita sudah tahu semua ini. Sisi yang lain, juga kebahagiaan adalah kalau seseorang mendapatkan solusi dari permasalahan. Kayak dia sakit, kemudian dia sembuh misalnya. Ini juga kebahagiaan. Ya. Maka semua orang pasti ingin bahagia dan senang. Dari dua sisinya ya. Jadi bukan cuma satu sisi pada saat mendapatkan nikmat, tapi juga mendapatkan solusi dari permasalahan. Ini nikmat yang besar. Dan pastinya Islam datang sebagai agama satu-satunya yang datang dari sisi Allah SWT menjelaskan semua itu. Bagaimana agar setiap muslim dan mukmin selalu dalam keadaan bahagia dan senang. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau datang padanya nikmat, maka dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau datang padanya ujian, maka dia bersabar. Ini kaidah dasarnya kebahagiaan. Kita harus tahu teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada dua sayap kehidupan yang harus berdampingan. Syukur pada saat nikmat ada dan sabar pada saat ujian datang. Ini tidak bisa ya dipisahkan satu sama yang lain. Karena akan ada nikmat datang pada kita dan akan ada juga cobaan yang datang. Tetapi sebagaimana saya bahasakan tadi, pada saat menghadapi cobaan ini Allah akan berikan kita perangkat-perangkat untuk bisa mendapatkan jalan keluar sehingga mendatangkan kebahagiaan juga. Kayak tadi sakit, kita dapat dokter yang cocok, resep yang cocok, sembuh misalnya. Maka itu juga sebuah kebahagiaan tersendiri. Sabar artinya kita menerima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Tidur malam hari, sehat. Bangun pagi, flu misalnya. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Apa itu sabar? Bukan duduk manis lalu tidak beraktivitas. Enggak. Kita terima dulu. Oh, Allah lagi uji saya. Kemudian kita ikhtiar. Minum obat, minum teh hangat misalnya. Nah itu sabar. Dan kebahagiaan akan diraih di saat kita mendapatkan solusinya. Jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian selama hidup di dunia tidak akan ada ujian. Para nabi-nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ujian ini seperti ibarat kalau kita lagi sekolah, maka itu penaikan kelas ya, supaya level kita naik, kita punya pengalaman hidup ya, sehingga kita bisa belajar. Dan ini sekolah yang paling canggih adalah pengalaman hidup ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita sehingga kita tahu bagaimana bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ya, berinteraksi dengan fenomena alam, dan semua ini adalah sebuah sekolah yang sangat besar yang harusnya kita fahami bersama. Ini dulu poinnya. Sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan dalam Islam cukup banyak. Tapi kita akan mulai dengan sebab pertama dan ini yang paling dasar sekali. Kapan Bapak Ibu sudah kuat di sini, maka pasti yang lainnya akan lebih gampang, lebih mudah. Dan inilah sebabnya ya, para nabi-nabi diutus. Sebabnya juga kitab-kitab diturunkan. Bahkan ditentukannya mana kafir dan beriman karena sebab yang pertama ini. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna mentauhidkan adalah bagaimana sosok muslim dan muslimah menanamkan dan meyakini dalam hatinya, merenungi dengan fikirannya dan mengaplikasikan dengan anggota tubuhnya kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang dia bisa jangkau dengan mata kepalanya di langit sana dan tidak bisa dijangkau, yang dia bisa jangkau dengan mata kepalanya di muka bumi dan tidak bisa dijangkau, yang bisa dijangkau di kedalaman lautan misalnya, atau di dalam bumi yang tidak bisa dijangkau, semuanya kembali kepada satu kata dasar, la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa
yang menghidupkan, yang mematikan, memberi rezeki, bahkan menghukum dan memusnahkan kecuali Allah. Ini hal dasar. Teman-teman fahami baik-baik, selama 13 tahun Nabi SAW di Mekah ini, belum ada perintah jihad, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah haji untuk kaum muslimin, walaupun pada saat itu sudah ada pelaksanaan haji oleh orang-orang musyrik Mekah yang mereka campur adukan antara perintah syariat Nabi Ibrahim dengan kesyirikan mereka. Perintah sholat saja, Isra dan Mi'raj terjadi di tahun 10 dari masa kenabian. Lalu apa yang didakwakan oleh Nabi SAW selama 10 tahun atau 13 tahun di Mekah itu? Tauhid. Penanaman tentang bagaimana manusia menyadari mereka ini makhluk dan ada pencipta yang mengatur seluruh alam semesta ini, mengatur kehidupan dia, menciptakan dia dan perbuatan-perbuatannya semuanya, dan bagaimana dia tunduk dan patuh kepada pencipta yang satu itu. Nah ini masalah tauhid. Mungkin teman-teman bilang, kami sudah yakin Ustaz, kalau Tuhan kami Allah. Masalahnya dalam realisasi dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Terbukti pada saat nikmat ada masih jarang orang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang banyak di antara manusia dia mau bersyukur kepada Allah kalau yang dia anggap di depan mata dia adalah nikmat bagi dia. Kapan dia tidak anggap itu nikmat, dia tidak bersyukur. Padahal sebenarnya nikmat Allah besar sekali. Contoh misal, berapa banyak orang yang mengurung nikmat itu pada uang saja. Sehingga kalau ada uang, baru dia anggap dia mendapatkan nikmat. Barulah dia bersyukur mengatakan Alhamdulillah. Dia lupa oksigen yang dia hirup adalah nikmat. Cahaya yang ditangkap oleh matanya adalah nikmat. Telinganya bisa mendengar suara kayak sekarang Bapak Ibu dengarkan saya sebuah nikmat. Ya. Lisan kita masih bisa berfungsi. Bibir kita juga mengucap dan mengecap. Ini semuanya adalah nikmat. Tangan kita dan seluruh anggota tubuh kita masih bisa berfungsi adalah nikmat. Kemaluan kaki, tangan dan segala macam. Ini nikmat Allah yang melimpah. Dan ini tiap hari kita gunakan sebagai sebuah fasilitas yang kita jarang sekali syukur.